Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حاضرين والحاضرات rahimakumullah. Hari ini saudara-saudara kita umat Kristiani merayakan hari Natal. Setiap tahun ada aja perdebatan tentang boleh apa enggak ngucapin. Kadang-kadang kalau kita pikir orang Kristennya aja kagak repot urusan begitu. Ini yang Muslim sama Muslim berantem. Orang Kristennya kagak mempermasalahkan. Mau ngucapin ya boleh, nggak ngucapin nggak apa-apa. Umat Islamnya yang ribut gara-gara beda pendapat. Sekarang kita mau sedikit menjelaskan duduk permasalahannya itu di mana. Kenapa kok kemudian ulama berbeda pendapat terkait dengan boleh atau tidaknya umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Kalau ditanya terkait dengan toleransi, bahkan sebenarnya dalam Islam itu kita diajarkan, diwajibkan, lebih tegas lagi, diwajibkan oleh Nabi untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita dari manapun agamanya. Orang Kristen tetangga kita kelaparan, kata Nabi wajib kamu kasih makan dia. Orang Kristen tetangga kita sakit, kagak bisa beli obat, maka kita wajib. Artinya kalau enggak mengerjakan, meninggalkan satu hal yang diwajibkan. Bukan lagi bicara toleransi. Kalau toleransi itu begini, tadinya enggak boleh terus dibolehin karena satu hal. Misalnya tadinya enggak boleh ngasih makan orang Kristen, tapi ya udah dah biar. Nah ini bukan itu. Ini memang wajib hukumnya. Memberikan perhatian. Nabi dulu bahkan bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi bahkan orang yang dia penyembah patung. Kalau Kristen ini kan ahlul kitab ya. Nanti kita jelasin sedikit dah apa bedanya. Ini orang yang nyembahnya patung, bukan lagi menyembah Allah. Kalau orang Kristen dulu zaman Nabi Isa diajarkan untuk menyembah kepada Allah, ahlul kitab. Ini enggak, udah nyembahnya patung, udah gitu tiap hari ngata-ngatain Nabi, narok sampah di depan rumah Nabi. Begitu kagak ada tuh sampah, Nabi cari-cari tuh orang. Itu yang biasa naruh sampah kemana ya? Kok nggak ada sampah nih hari di rumah saya? Sakit ya Rasulullah. Oh, kata Nabi, tetangga itu punya hak untuk didatangi pada saat sakit, dijenguk, maka saya harus jenguk. Tuh, Islam mengajarkan bukan sekedar toleransi, tapi mewajibkan pengikutnya untuk punya perhatian. Nah, ini luar biasa. Nah, sekarang kita bahas toleransi. Apa sih toleransi? Kadang-kadang karena salah paham urusan makna toleransi, jadi kesononya juga salah terus. Oh kita harus toleransi. Tadi dulu, toleransi apaan? Ente nyuruh toleransi itu apaan? Nah, toleransi itu adalah tidak adanya paksaan orang lain untuk mengikuti kita. Dan kita juga tidak dipaksa untuk mengikuti orang lain. Itu toleransi. Di sini misalnya ada tetangga Kristen, nggak tahu ada nggak? Ada. Terus kita paksa, ente gimana sih tetangga? Ini ada pengajian, ente harus toleransi, ikut dong sini. Begitu toleransi apa bukan? Bukan. Itu namanya paksaan.
bos Yamaha, punya pegawai Kristen. Bulan Rabiul Awal. Kamu ini, saya ini bos ya. Kamu harus hadir acara maulid. Hargai. Kamu harus toleransi. Apalagi saya ini bos kamu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Tidak boleh. Itu bukan toleransi namanya. Karena adanya paksaan. Sedangkan toleransi tidak memaksa orang lain untuk ikut sama kita. Kita juga tidak dipaksa untuk ikut orang lain. Itu namanya toleransi. Jangan salah paham. Jadi kita pahami dulu makna toleransi yang sebenarnya. Baru nanti bisa menghukumi apa hukum terkait mengucapkan Selamat Natal kepada orang yang sedang merayakannya. Baik. Nah, karena itu jadi kita bulan Maulid Rabiul Awal. Ada orang Kristen kagak ngucapin selamat sama kita. Gimana respon kita? Gimana? Bulan Maulid nih 12 Rabiul Awal. Orang Kristen kagak ngucapin selamat Maulid Nabi Muhammad ya. Gimana? Lah kan apa-apa. Orang dia kagak meyakini Nabi Muhammad. Ada pendeta memberikan fatwa misalnya haram hukumnya mengucapkan selamat maulid. Ya boleh-boleh aja. Orang mereka nggak meyakini Nabi Muhammad. Masa kita harus paksa? Itu gimana sih? Ucapin dong. Lah, kita nggak meyakini Nabi Muhammad. Oh ya udah. Kalau begitu kami juga tidak meyakini Isa sebagai Tuhan. Jangan paksa kita untuk ngucapin selamat Natal. Ini toleransi nih. Ada orang ngerayakan Natal di gereja sebelah. Kita nggak boleh ngelarang-larang. Nggak boleh. Tutup jalan, tutup. Nggak boleh. Nggak bisa. Memang hari rayanya mereka. Silahkan. Gitu. Kita nggak boleh paksa. Mereka punya keyakinan ya sudah. Nah, kita juga punya keyakinan. Maka hargai, saling menghargai satu sama lain. Nah, toleransi itu tidak adanya paksaan, yang ada saling menghargai, saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, kami punya agama. Jangan dicampur-campurin dengan atas nama toleransi. Kamu harus ikut dong merayakan Natal. Kamu harus toleransi dong. Gimana? Enggak. Itu salah besar. Itu salah besar. Nah, ada dalam Islam namanya khitab. Apa itu khitab? Jadi kayak orang jual beli itu. Saya jual handphone nih 200.000. Terus dijawab, oh ya saya beli mobil 200.000. Loh enggak, saya ini handphone yang saya jual. Nah begitu juga ucapan Natal. Ketika dia meyakini Natal adalah proses lahirnya Isa yang merupakan anak Tuhan dan juga Tuhan, maka kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengokekan apa yang dia yakini. Kita mengiyakan. Nggak bisa kita mengucapkan selamat Natal tapi sesuai dengan pemahaman kita, nggak bisa. Karena kita sedang mengucapkan kepada orang yang sedang merayakan kelahirannya Tuhan. Di situ letak permasalahannya. Jadi satu hal yang dia yakini lalu kita ucapkan, oke, itu kami ucapkan selamat untuk hal itu. Tidak bisa, itu salah kaprah. Itu sangat salah. Sehingga saya ingatkan lagi, tidak boleh kita memaksa misalnya Lebaran. Seorang gubernur muslim memaksa seluruh masyarakatnya untuk keluar di hari raya mensyiarkan hari raya Islam. Itu tidak boleh. Tadi di awal saya katakan bahwa dia punya hak. Kita ini punya kewajiban kepada orang-orang Kristen. Tadi dia butuh, kita harus tolong. Dia sakit, kita harus bantu kalau dia nggak punya uang. Dia mau ngadain satu kegiatan, kita nggak boleh ganggu. Nggak boleh karena itu haknya dia. Dan kalau kita mau baca di Burdah yang tadi kita baca nih, Burdah tuh nanti ada di fasal-fasal sebelumnya ada satu ungkapan yang begitu indah dari Al-Imam Al-Busiri rahimahullah di mana beliau mengatakan da'
madda'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani kepada nabinya. Kaum Nasrani mengatakan apa kepada nabinya? Yang dikatakan oleh kaum Nasrani kepada Isa itu apa? Anak Tuhan. Katanya Imam Busiri, da' madda'athun nasara fi nabiyihim. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani tentang nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Jangan ucapkan itu kepada Nabi Muhammad. Namun kamu dipersilahkan untuk memuji Nabi setinggi-tingginya. Asal jangan sampai ke pangkat Tuhan. Mau bilang Nabi akramal khalq, sebaik semulia-mulianya makhluk. Nabi adalah kecintaan Allah. Nabi adalah makhluk yang karenanya lah Allah ciptakan alam semesta. Nabi adalah, silahkan puji Nabi setinggi-tingginya. Jangan sampai ke makam ketuhanan. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Enggak ada batasnya kemuliaan Nabi. Namun jangan bicara bahwa Nabi adalah Tuhan. Nah, kalau kita ngucapin selamat Natal, kita mengiyakan bahwa Isa dianggap sebagai Tuhan. Dulu di zaman Nabi pernah memerintahkan umatnya untuk hijrah ke Habasyah. Yang indah apa kata Nabi? Bilang sama umatnya saat itu dipimpin oleh sepupunya Nabi sendiri namanya Ja'far At-Tayyar. Idhabu ilal Habasyah. Pergilah kalian ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia kalau sekarang nih. Di Afrika ya, Ethiopia. Abang Nabi bilang fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Di sana ada raja yang mana tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Rajanya Kristen nih. Nabi bilang itu raja adil dan dia tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Kalau jalan bawa tongkat, tongkatnya salib di atas. Itu Raja Najasyi itu begitu. Datang nih kelompok Ja'far At-Tayyar bersama para rombongan kaum muslimin. Sampai di sana rupanya kaum kafir Quraisy udah ngejar. Pertama masuk ke kerajaannya, semua nunduk kan. Nunduk ruku begitu kepada raja. Kemudian ini umat Islam tetap berdiri. Ala tanhanuna li nabiyikum, kamu tidak biasa nunduk untuk nabi kalian. Oh, kalau nabi kami hanya nyuruh kami ruku sujud kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Sedangkan beliau adalah utusannya Allah. Kami tidak diperintahkan ruku kepadanya. Kami hanya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, di situ mulailah Amr, Abu Sufyan manas-manasin raja tuh. Manas-manasin raja. Terus raja bilang, kasih kesempatan dia bicara. Ayo Ja'far, bicara tentang agamamu. Agamaku, sebelum datangnya agama Islam ini, kami adalah ahlu jahiliyah, wahai raja. Kami makan bangke, kami menyembah patung, kami memutuskan tali silaturahmi yang kuat menindas yang lemah. Kami bertukar-tukaran pasangan, kami dahulu sebelum Islam, kami begini, kami merampas, kami suka mengambil hak orang lain. Artinya menceritakan situasi orang Mekah saat itu seperti itu. Lalu datanglah Islam mengajak kami untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada patung-patung. Mengajak kami untuk berbuat baik kepada sesama, menyeratakan antara kaum laki dan perempuan. Nah, di situ kemudian Amr lagi-lagi manas-manasin. Apa? Laki perempuan sama. Perempuan tuh kita bayar, suruh khidmat melayani kita. Kita yang bebas mau jual dia, mau ini. Terserah kita. Kata Ja'far, wahai Amr, kamu bicara tentang sosok perempuan yang telah mengandungmu 9 bulan lamanya. Dengan begitu hebatnya menyayangimu di masa kecilmu. Dan kamu berbicara tentang perempuan, ibunda dari Nabi Isa yang bernama Sayyidah Maryam. Wah, itu raja girang. Maryam, wanita mulia yang diberikan oleh Allah
kemuliaan satu-satunya kepada Maryam dan tidak diberikan kepada wanita lain adalah memiliki putra tanpa menikah. Maryam adalah begitu. Wah, itu raja makin kagum. Tapi Amr motong langsung. Tapi raja dia tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan. Yang begini jangan disambut raja. Yang begini mah mendingan serahkan nama kita, udah dah kita bantai aja yang begini. Oh, ntar dulu. Oh, kata Ja'far, raja kita nih datang ke sini atas perintah dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu ini tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Maka izinkan kami menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad terkait dengan Isa bin Maryam. Waktu itu dibaca beberapa ayat tuh dalam surat Maryam. Ja'far membacakan ayat-ayat Allah. Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Ceritain tentang proses gimana ini Nabi Isa kemudian ada di dalam kandungannya Sayyidah Maryam. Waktu itu Sayyidah Maryam ada di posisi timur dari keluarganya, lalu kemudian datang malaikat ingin menyampaikan ruh Allah yang dibawa yaitu Nabi Isa. Lalu kemudian Sayyidah Maryam melihat sosok laki-laki di hadapannya, malaikat tapi bersosok sebagai laki-laki. Sayyidah Maryam bilang, aku berlindung kepada Allah darimu, jangan kau dekati aku, katanya. Kata malaikat, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Sungguhnya saya ini adalah utusan Tuhan untuk memberikan kepadamu anak yang mulia. Anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyya. Gimana bisa saya punya anak? Walam yamsasni basharun. Saya belum pernah disentuh sekalipun oleh laki-laki. Walam aku baghiyya. Dan saya bukan perempuan yang hina. Saya perempuan yang bertakwa kepada Allah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata malaikat tersebut, wahai Maryam, kata Tuhanmu, hal itu adalah mudah bagi Allah. Menjadikan kamu bisa punya anak tanpa menikah, bukan hanya tanpa menikah nih, tanpa disentuh. Kalau tanpa menikah ada kali ya? Ada ya. Ada. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Dan itu adalah sebagai bentuk tanda kebesaran Allah. Bukti bahwa Allah Maha berkuasa. Terus fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Nah, ini juga jadi perbedaan pendapat juga nih, perselisihan nih. Kalau di Al-Quran katanya Sayyidah Maryam waktu mau melahirkan itu musim panas. Musim korma lagi baru pada numbuh. Kalau sekarang nih ente ke sono nih, bulan Desember ente ke Arab, nggak ada korma tumbuh. Korma tumbuhnya musim panas. Mei, Juni, Juli, nanti Agustus, September tuh masih ada tuh. Oktober tuh masih ada sisa sekorma. Nah, kayak kemarin anak November berangkat nyari korma muda. Korma muda tau nggak? Yang kuning warnanya, yang sepet manis dikit tuh. Mau beli kemarin waktu umroh, keliling udah nggak ada. Adanya yang udah beberapa bulan lalu. Kalau mau cari yang masih fresh dari pohon udah nggak ada. Udah nggak ada emang, bukan musimnya. Karena udah musim dingin. Korma kagak numbuh musim dingin. Sedangkan kata Al-Quran apa? Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit alayka rutaban janiyya. Allah suruh goyangin tuh pohon korma.
Wa huzzi ilaiki bi jidha'in nakhal. Itu pohon kurma goyangin. Supaya apa? Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nanti biar jatuh tuh korma-korma. Orang mau melahirkan, waktu itu Sayyidah Maryam sendirian. Perlu asupan makanan yang ada gizinya yang bisa membuat dia kuat. Sebab melahirkan kan gak gampang. Melahirkan butuh tenaga. Kata Allah, goyangin pohon korma. Dan jatuh itu rutaban janiyah. Rutab itu korma yang masih muda. Sebenarnya ini ada pelajaran yang penting lagi di situ. Betapa kalau kita mau pikir gitu ya. Yang pernah umrah mungkin pernah lihat pohon korma. Orang hamil sekuat apa sih bisa dorong? Iya kan? Kita goyang-goyangin aja belum tentu jatuh. Tapi Allah suruh, Maryam goyangin tuh pohon korma. Padahal mah bisa aja gitu ya, langsung jatuh gitu. Tapi di situ pelajaran bahwa segala sesuatu perlu ada usaha gitu. Ini perbedaan pendapat lagi di sini ada sedikit. Nah, tapi kita balik lagi ke pembahasan awal. Nah, kenapa kemudian ulama berbeda pendapat? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada dalam dalam Islam ini pelajaran namanya akidah. Akidah, keyakinan, iman. Ada namanya muamalah. Apa muamalah itu? Sosial, dagang, urusan-urusan lainnya. Itu muamalah. Nah, yang memperbolehkan mengambil fatwa dari bab muamalah ini. Oh, jaga hubungan baik. Ya, kita sekadarlah ini. Tapi yang tidak membolehkan itu melihat dari bab akidah tadi. Dia meyakini Isa sebagai Tuhan. Maka akidah kita tidak meyakini hal itu. Nggak boleh kita ucapkan. Nah, sebenarnya itu beda tempat, beda cara menyampaikan fatwa. Kayak kita di sini nih. Beda dengan mungkin umat Islam yang minoritas. Mungkin mereka ulamanya melihat dari bab muamalah. Kita harus baik nih, kita minoritas. Ntar kita disalah fahami kalau nih akhirnya apalagi kondisinya mungkin sensitif di sana. Nah, maka ulamanya di sana mungkin mengambil dari bab muamalah ini. Oh yaudah kita ucapin dah. Muamalah aja, muamalah. Nah, gitu ya. Jadi di situ sebenarnya jelas kalau cara kita ini yang di sini, karena orang Kristennya pun nggak peduli kita mau ucapin atau enggak, itu nggak peduli sebenarnya. Nah, saya punya tetangga nempel dulu sebelum rumah yang sekarang nempel orang Kristen, baik banget sama kita juga baik sama dia, nggak pernah ada masalah. Dan dia nggak nanya kok, Habib kok nggak ngucapin selamat Natal nih, nggak nanya. Nggak ada pertanyaan begitu. Sebagaimana saya juga nggak bilang sama dia, kok nih bulan Maulid nggak ngucapin selamat Maulid sih? Emang buat dia nggak meyakini Nabi Muhammad. Nah, jadi toleransi itu adalah bukan mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Ada kan sampai ada guyonan. Besok kita ke masjid bareng-bareng, ke gereja bareng-bareng. Jangan, biasa aja biasa, nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Udah dia punya keyakinan, kita punya keyakinan, kita hargai. Mereka juga menghargai kita. Begitu. Yang enak begitu dah. Nggak usah sampai berlebihan. Karena tidak hanya masalah Natal terus kita ribut. Udah nggak mau berteman lagi, enggak. Tetap dia baik sama kita, nggak ada masalah. Kita juga tetap baik sepanjang tahun sama orang-orang beragama Nasrani. Makanya kita tunjukin akhlak yang baik, tunjukin ajaran Nabi Muhammad. Kenapa sih orang Wali Songo dulu masuk sini, di sini dulu kagak ada, belum ada tuh Islam kayak sekarang. Tapi bisa menarik hati orang-orang itu jadi Islam. Karena mereka, para Wali Songo, para pendakwah, menampilkan ajaran yang begitu indah. Bukan dengan ucapan, tapi dengan perilaku. Ini loh,
Muhammad Rasulullah mengajarkan kita kayak begini. Kita disuruh seperti ini kepada kalian oleh Nabi kami. Kita, oh luar biasa, agama bagus benar. Ini agama cakep bener nih. Nah, itu akhirnya si Raja Najasyi waktu dengar penjelasan Ja'far At-Tayyar, dia bilang, Amar jangan macam-macam kamu ya. Ini Ja'far dan rombongan dalam lindunganku. Ja'far hiduplah di negeriku dengan sebagaimana masyarakat-masyarakat yang lain. Silahkan, kamu bebas. Oh Ja'far cukup lama tinggal di Habasyah itu. Pulang-pulang nanti itu berangkat kapan ya? 5 tahun setelah Nabi berdakwah. Umur Nabi 45. Ja'far At-Tayyar berangkat bersama rombongan. Pulang-pulang Nabi udah hijrah ke Madinah. Pas perang ini. Perang Khaybar. Melawan orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi, Zionis. Berhasil menang lawan jagoan-jagoan Zionis. Seperti misalnya apa? Ada Marhab. Waktu itu umat Islam menang. Dan Sayyidina Ali berhasil membongkar pintu Khaybar. Kemudian Sayyidina Ali pulang dari medan peperangan dalam membawa kemenangan, ingin menyampaikan kepada Rasulullah. Sejarah mencatat di waktu yang sama Ja'far datang, baru sampai ini dari Habasyah. Setelah sekian lama hijrah, saya lupa jatuhnya mungkin sekitar 10 atau sekian belas tahun, lupa. Baru pulang lagi dan ke Madinah. Nabi dapat 2 kabar gembira nih. Menang lawan Yahudi, Khaybar, Ja'far sama rombongan pulang. Kata Nabi, ini ada 2 kabar gembira yang begitu hebat, luar biasa. Saya nggak tahu lebih senang dengan kemenangannya ini atau dengan kepulangannya Ja'far. Artinya menggambarkan betapa bahagianya Nabi saat itu. Sehingga saya rasa udah jelas, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah ngucapin selamat Natal. Nggak usah, tapi tunjukin akhlak yang baik. Tunjukin akhlak yang baik, karena ucapan Natal tadi berarti kita mengiyakan Isa sebagai Tuhan. Nah, Isa sebagai Tuhan. Penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Bukan sekedar ini kita jangan nggak boleh. Nggak ada dasarnya. Ada dasarnya di situ. Nggak boleh kita ikut mengiyakan apa yang diyakini oleh agama lain. Itu bukan toleransi itu. Itu keblinger namanya. Toleransi itu udah cukup dengan kita nggak usah maksa-maksa mereka untuk ikut ajaran kita. Kita aja yang mayoritas di sini nggak pernah maksa. Kita mayoritas loh di Indonesia nih. Macam-macam ya. Kita nih negeri yang musliminnya paling banyak di dunia. 200 sekian puluh juta. Jangan macam-macam. Ucapin maulid. Nggak pernah begitu. Nggak pernah. Jadi sebaliknya juga tidak boleh. Karena kalau orang Kristen tidak ngucapin maulid nggak dibilang anti toleransi itu, ya kan? Kamu kenapa nggak ucapin maulid? Nggak toleransi nih, nggak pernah begitu. Tapi kalau Muslim nggak ngucapin dibilang nggak toleransi, itu salah besar. Saling menghargai, hormati, wajib bagi kita. Memperhatikan saudara-saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita. Jadi bukan toleransi jatuhnya, wajib. Lebih tinggi lagi malah kita. Kita wajib memberikan perhatian. Kalau mereka butuh bantuan kita wajib dibantu. Mereka butuh obat karena sakit, wajib dikasih. Mereka kelaparan, wajib dikasih makan. Begitu. Mereka dalam ancaman, wajib kita lindungin. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin.